Warga Palembang atau Sumsel sekitarnya yang masih berada di Kamboja maupun di Myanmar, mereka terjebak bekerja di sana dengan iming-iming tadi untuk bersabar, apalagi yang kemarin sudah ditangani oleh pihak provinsi, sudah janji dari Pak Gubernur untuk dibantu, namun masih ada terkendala terkait dengan dokumen ya, ribuan yang harus dilayani oleh KBRI. Tentunya masyarakat Palembang Sumsel ketika mau bekerja ke luar negeri, tawaran itu sebaiknya memang bertanya ke pemerintah, bisa ke Disnaker kota atau ke BP3MI Sulawesi Selatan, karena memang kewenangan untuk membuka negara untuk bekerja adalah kementerian kita. Kalau ada umpamanya iming-iming, misalnya gaji sekian dengan jabatan, itu tidak mudah percaya, jangan percaya. Percayalah sama pemerintah, ya. Baik Tribuners, hari ini saya sudah berada di BP3MI Sumatera Selatan dan akan mewawancara langsung terkait dengan warga Kota Palembang yang meninggal dunia di Kamboja, dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 baru dimakamkan di TPU Kamboja Palembang ya Pak ya. Pak, terkait dengan kejadian ini bisa diceritakan Pak, ini seperti apa informasi yang diterima dari pihak Bapak sampai dengan pemulangan jenazah Pak? Oke, baik. Pertama-tama mendapatkan informasi di umum ya, bahwa berita kematian warga Kota Palembang di Kamboja ya. Kemudian oleh Disnaker provinsi bersama-sama dengan keluarga pernah datang ke kantor kita untuk melakukan pengaduan untuk mencari solusi ke kantor kita di BP3MI Sulawesi Selatan. Ini kita rangkum, kita gali informasinya, kemudian jika kita tuangkan dalam draft surat dan kita kirimkan ke Jakarta oleh Kementerian P2MI di pusat, melanjutkan surat itu sehingga disampaikan ke perwakilan kita yang di Phnom Penh, perwakilan RI. Nah, terlepas dari itu juga ada upaya-upaya kita juga, saya secara langsung berkomunikasi secara informal ya, menyampaikan kita sudah kirim surat, apakah sudah diterima. Waktu itu mereka bilang saya cek dulu seperti itu sama tim-tim yang lainnya. Kemudian saya kembali mengirim secara japri kepada petugas perwakilan di Phnom Penh itu bahwa ini atas nama ini meninggal. Waktu itu ya menyampaikan kita belum dapat informasi, bahkan menanya sama kami di mana jenazahnya. Ya, melalui info-info yang dapat dari kami himpun dan mungkin komunikasi pihak perwakilan yang ada di sana, mencari informasi dengan warga-warga yang ada di sana sepertinya. Kalau isu seperti itu kan paling gampang banget dicari. Nah, saya sudah nyampaikan mohon bantuannya Pak tugas kita untuk ini segera untuk ditanganin. Yang paling penting bagi kami menyampaikan dari keluarga sampai ke perwakilan. Ketika perwakilan sudah menanganin, kita tidak ikut terlibat. Nah, nanti perwakilan juga akan melakukan upaya-upaya yang memang selama ini koordinasinya seperti itu, pembagian tugas dalam hal urusan penanganan PMB yang warga WNI yang ada di luar negeri. Ya, kemudian terjadilah komunikasi dengan keluarga, perwakilan maupun dari perusahaan itu. Bagaimanapun jika memang selama ini memang skema atau SOP-nya ketika warga kita bekerja di luar negeri mengalami kecelakaan atau sakit atau meninggal, memang upaya dari perwakilan kita sana untuk menekan pemberi kerja itu untuk membiayainya kepulangannya. Apalagi memang skup biaya pemulangan ini cukup besar. Kalau dari Kamboja itu bisa ratusan juta ya. Saya udah banyak pengalaman di Lampung kemarin itu dalam hal ini ya. Memang pemerintah memang alternatif terakhir untuk biayanya kalau memang solusi dari tempat pemberi kerja, dari keluarga, kemudian dari pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri ya. Kalau itu pun anggaran masih ada ya. Tapi tetap ada solusi, umpamanya nggak bisa dipulangkan juga, ada solusi tawaran-tawaran seperti sudah pengalaman-pengalaman kita sebelumnya seperti itu. Nah, ya bantuan dari berbagai pihak juga, dari teman-teman dari Polda yang melakukan komunikasi dengan link yang ada di kepolisian di sana, perwakilan. Kan di sana kan di perwakilan itu ada orang Kemenlu, ya, ada orang keimigrasian, ada orang kepolisian juga di sana.
Yang jadi kalau kami kan langsung ke petugas yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti itu ya. Kebetulan memang Kamboja itu ya bukan negara penempatan, ya artinya memang oleh kementerian kita tidak dibuka untuk bekerja di negara itu, apapun jabatan kerjaan yang ditawarkan sana tidak akan boleh. Ya, mau dia online scamming, ya, mau dia jadi judi online itu tidak boleh. Apapun yang kerjaan-kerjaan lain juga. Karena memang dalam aturan Undang-Undang 18 2017 itu, ketika negara itu dibuka oleh kementerian kita, kemudian ada skema penempatan yang dalam aturan itu yang diperbolehkan, skema G2G melalui pemerintah kita yang menempatkan, G2P, P2P melalui PT yang punya job sana yang mendapat izin dari kita boleh menempatkan, tapi tetap melewati kita, maksudnya terdata di kita. Ada melewati UKVS, ada secara mandiri bukan berarti seperti kayak teman-teman yang berangkat sekarang ini misalnya ke Kamboja, Myanmar, dapat paspor, ada uang, beli tiket, berangkat sendiri, bukan begitu mandiri. Mandiri itu tetap dalam Undang-Undang 18 itu harus memenuhi persyaratan dokumen. Di dalam pelindungan dalam kacamatanya undang-undang adalah pelindungan secara administrasi. Kalau administrasi itu syaratnya lengkap. Misalnya punya paspor, ya, maksud negara orang, punya perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan tertuang dalam tulisan. Dan itu diketahui oleh KBRI, bahkan diketahui oleh agensi, ditentangkan di anak itu. Sementara yang mereka bekerja Kamboja Myanmar itu tidak memiliki itu, hanya lisan, perjanjian secara lisan. Apa kekuatan lisan? Ya, janji manusia kan, janji orang di sana kita nggak tahu seperti itu. Nah, kemudian harus ada visa kerjanya. Kemudian yang paling penting adalah pemerintah Indonesia tahu ketika pekerja migran mau keluar negeri itu dia harus memiliki namanya EKPMI. Apa itu? Dalam bahasa Indonesia, kartu pekerja migran Indonesia elektronik. Apapun orang dari kita mau kerja negeri harus memiliki itu. Untuk mendapatkan kartu itu di kantor KP2MI yang UPT-nya ada di daerah seperti Palembang ini, UPT BPT kami Sumsel, yang kita yang mengeluarkan kartu EKPMI itu. Nah, tinggal itu memudahkan imigrasi, mendeteksi apakah ini resmi tidaknya, atau pada saat warga yang di luar negeri itu mendeteksi ini apakah legal atau resmi ya oleh negara. Begitu dicek di paspor, di website kita, ternyata dia blank, kosong, berarti itu memang tidak resmi, non prosedural gitu kan, ya seperti itu. Tapi ya kalau udah demikian memang kita udah sifatnya kemanusiaan ya, kemanusiaan dalam artian kita tetap bantu sebagai semua unsur ya, nggak semuanya KP2MI juga. Ya saya rasa udah terlibatnya di Disnaker Provinsi, di Disnaker Kota, kemudian teman-teman Polda Sumsel itu kan BP3 itu udah mulai dan juga yang lainnya teman-teman dari anggota dewan kan. Jadi mulai melibatkan semua pihak terkait seperti iya, itu ya. Isu ini. Jadi saling bahu membantu ya. Baik itu bantu informasi, baik bantu ini sepertinya. Nah, sesuai dengan regulasinya masing-masing benar. Pak, ya. Terkait dengan prosesnya sendiri Pak, kalau boleh tahu almarhum itu yang Bapak dapat informasi itu meninggalnya kapan dan dengan peran berbagai pihak tadi berapa lama memakan waktu sampai bisa pulang ke Palembang? Informasinya itu yang saya dapat tertuang secara resmi dari perwakilan ya melalui surat keterangan kematian menyampaikan ke kita ya bahwa diinfokan bahwa itu 17 Februari 2006 meninggalnya anak bersangkutan ya. Jadi dalam bahasa itu meninggal pada saat posisi dalam perjalanan di ambulan menuju tempat rumah sakit. Jadi mau diambil semacam mau dirawat lanjutan misalnya seperti itu. Posisinya dia meninggal tuh di saat pemindahan dan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Meninggalnya karena apa? Jadi kalau meninggalnya itu sebetulnya jadi ada akibat menderita luka kritis di bagian tubuh maupun kepala. Nah, cuma penyebabnya itu karena masih dalam penyelidikan sampai ya, saat ini. Karena bahasa surat di perwakilan juga seperti itu, yang sudah diterjemahkan oleh berbagai institusi. Ya, jadi ada luka kritis ya di tubuh maupun di kepala. Nah itu mungkin yang menyebabkan. Informasinya juga dibawa setelah nyampe di Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara sempat Pak atau nggak langsung?
Sore kemarin kan tiba jam 17.10, tiba di Bandara SMB 2 Palembang. Saya juga hadir di sana bersama stakeholder yang lainnya, dan keluarga juga menyambut langsung almarhum korban anaknya. Ya, komunikasi dengan teman-teman di Polda bahwa dari bandara itu langsung menuju ke rumah sakit Polri. Nah, untuk dilakukan upaya forensik otopsi ya. Cuma hasilnya sampai sekarang saya belum terima. Kalau umpama saya nanti ada hasilnya, itu nanti itu udah ranah-ranah ke teman-teman kepolisian. Kan mereka kan punya komunikasi dengan Interpol yang di sana kan. Dan pihak keluarga juga ya Pak ya? Dan pihak keluarga. Mungkin dari keluarga mengumpulkan informasi, diketemukan dengan di lapangan seperti itu. Almarhum sendiri dalam rangka apa tuh Pak? Ke Kamboja kerja atau? Menurut ini ya, kemungkinan bekerja. Ya, tapi saya tidak tahu pastinya kerjanya di perusahaan apa. Seperti itu. Tapi itu tadi ya di Kamboja memang bukan negara tujuan penempatan. Ya mungkin dia ini kena ini ya, salah satu korban TPPO ya. Jadi dia diimingin ya, mungkin dari kawannya sendiri. Nah itu banyak yang terjebak sekali. Seperti apa modus yang sering terjadi itu Pak? Kalau selain di luar konteks ini ya yang meninggal ini, di luar ini Pak. Di luar ini yang kita tanganin, kita hampir sudah memulangkan 50 orang lebih. Dan kita sekarang lagi ada viral-viralnya pemerintah Provinsi Sumsel untuk memulangkan 5 orang ini yang memang masih di sana, masih terkendala dengan pembuatan dokumen SPLP-nya, surat perjalanan laksana paspor, dokumen untuk pemulangannya. Nah, itu mereka terjebak dengan iming kerja, ada kerja di restoran di Vietnam, ada kerja sopir di Thailand, ada kerja di rumah makan seperti di Malaysia. Tapi iming-imingnya dengan gaji 12 juta. Faktanya mereka disuruh bekerja di tempat perusahaan-perusahaan judi online. Judi online itu di sana resmi, Mbak. Legal di sana menurut negara sana. Tapi pekerjanya tidak boleh orang sana, bukan orang asing seperti kayak kita orang asing di sana. Nah, kemudian judulnya memang perusahaan judi online, ya. Tapi ada juga di balik perusahaan itu yang ada untuk yang online scammingnya, yang benar-benar untuk menipu. Nah, itu yang terjadi selama ini. Kami sebenarnya isu ini bukan tahun 2025 atau 2006 awal ini. Semenjak COVID itu sebelum COVID malah kita udah menangani yang ini. Cuma memang masih sedikit waktu itu bisa tertangani. Nah, sekarang itu masif sekali. Masifnya gimana? Lihat data. Kalau lihat di IG-nya yang dikeluarkan oleh perwakilan Phnom Penh, ya, sudah 4.000-5.000 yang ditanganin. Ya, dari berbagai Indonesia, wilayah daerah di Indonesia. Belum lagi yang di luar itu yang belum terdata. Ya, mereka datang ke situ ketika mereka sudah, ya mungkin ada yang bekerja dalam keadaan sana ada aman-aman aja. Kalau lihat saya data pemulangan kemarin tuh ada yang pulang ke Indonesia itu bahasa mereka habis kontrak. Ya kita tahu bekerjanya di tempat online scamming atau judi online itu ya pulang. Tapi mungkin itu tidak ada terkendala, mungkin dia sebagai bekerja itu bisa melaksanakan perannya sebagai operator misalnya. Jadi sehingga dia pulang dan dia tidak terkendala. Nah bagi teman-teman yang korban TPPO ini kan nggak suka sebetulnya mereka itu. Pertama iming-imingnya beda. Kenapa mereka tertarik? Karena memang biayanya gratis. Itu kan. Cuma salahnya mereka ketika mau kerja ke luar negeri itu mereka nggak terlebih dahulu menanyakan ke pemerintah. Padahal di kegiatan apapun di Indonesia ini ketika mau kerja dalam negeri aja harus ada kartu kuning terdaftar. Kemudian mau keluar negeri pasti ada kementerian atau badannya yang berwenang dalam hal untuk urusan itu. Karena ini sudah lintas negara kan. Jadi tadi yang saya rangkum kalau tidak judol, scamming, ya di situ Pak ya. Ya. Faktanya. Dan kasarnya. ada yang lain? Kalau menurut ini ya, yang maksudnya kayak gitu, bisa jadi Mbak, kalau data kepulangan kami, pengalaman yang kami pulangkan, ada memang betul-betul dia ini untuk kita ada satu orang
Palembang kita pulangkan difasilitasi oleh KRI Songla, Thailand. Dan dia cerita sama saya punya videonya, tapi tidak saya sebar. Nah, tapi kemarin mau saya jadikan podcast, tapi beliau sepertinya udah sibuk kerja Jakarta Palembang. Itu. Selama itu, Bapak bertugas di Palembang 1 tahun ya Pak ya? Ya. Apakah ada kejadian seperti ini, maksudnya yang pulang dalam keadaan meninggal atau baru ini yang pertama? Ini memang memprihatinkan ya sepertinya. Ya, luka dalam lah bagi keluarga. Kami atas nama pemerintah artinya memang ikut berduka cita lah ya. Walaupun gimana pun dia menyayangkan gitu kan warga Kota Palembang pada saat lagi saya bertugas di sini. Ya, padahal saya 9 tahun, 11 tahun ngurusin itu juga waktu saya masih di tempat di BP3 yang di Lampung seperti itu. Nah, belum terjadinya. Memang di awal tahun kemarin itu bulan-bulan 3, bulan 4 kita isu memulangkan viral juga masif itu dari Kepulauan Bangka Belitung. Karena memang wilayah kerja kita kan ada 3 provinsi. Babel, Sumsel sama Bengkulu. Kebetulan kemarin yang ramai itu saya masuk ada sekitar 73 yang kita pulangkan. Nah, waktu itu tahun kemarin itu pemerintah kita masih memberikan fasilitas gratis berupa penjemputan pesawat. Sehingga anak-anak itu tidak perlu memikirkan tiketnya lagi kan. Yang penting SPLP-nya sudah ada, tinggal bisa masuk saja, pulang ke Jakarta, dari Jakarta nanti dibantu oleh semua pusat. Kementerian Sosial juga terlibat, Kementerian P2MI juga terlibat kan untuk pulang. Kemudian peran dari pemerintah Bangka Belitung juga ya. Dan juga waktu bersamaan itu kita pulang 70 yang Babel itu, kita juga memfasilitasi monitor sekitar 14 orang yang pulang ke Sumsel, Palembang Sumsel. Bengkulu itu kalau salah ada 4. Tapi memang biayanya mandiri mereka. Kita cuma bantu monitor, mendata saja. Ya. Seperti itu. Karena mereka tidak ada pengaduan. Nah, kami sudah banyak pengaduan ini semenjak ada info yang 15 viral ini, ada kejadian seperti ini. Sudah mereka mulai masyarakat tuh begitu ada anak yang masih di sana, dia udah mengenal BP3 Sumsel. Ya, tugas kami menerima pengaduan itu, menyampaikan surat itu dari Jakarta itu langsung meneruskan ke perwakilan. Itu tugas yang udah kita laksanakan itu, Mbak. Bolanya sudah di perwakilan. Ya. Itu aja. Tinggal kami monitor dalam arti menunggu informasi. Memang kita lakukan tindak lanjut. Misalnya udah berjalan seminggu, udah sejauh mana itu progresnya. Dengan komunikasi dengan perwakilan. Nah, melalui hotline-nya, melalui secara pribadi, itu kita upayakan. Ya, itu lakukan. Tapi memang ketika sudah penanganan itu sifatnya udah benar perlu dengan keluarga, memang perwakilan amal sangat akan menghubungi keluarga karena ada dokumen-dokumen yang perlu disampaikan langsung. Nah, nanti kita mundur dulu ketika nanti sudah berkoordinasi dengan keluarganya maunya seperti apa. Nah, baru perwakilan itu membuatkan surat, baru ditembuskan ke kita. Jadi kita tahu informasinya menunggu di kedatangannya hari apa, itu di jam berapa. Itu tugas kita. Kita cuma memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Kita maunya semuanya cepat penanganan itu. Tapi memang karena negara ini kan beda, ada aturan. Baik Pak, dengan segala kejadian yang ada, pembelajaran yang ada, terakhir ini kita ingin apa nih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, bisa Bapak sampaikan ke kamera untuk yang mungkin masih ada di sana atau yang lagi berniat untuk berangkat ke sana, apa ini Pak? Oke, baik, bagi warga Palembang atau Sumsel sekitarnya yang masih berada di Kamboja maupun di Myanmar, karena 2 negara itu termasuk salah satu, mereka terjebak bekerja di sana dengan iming-iming tadi. Untuk bersabar ya, apalagi yang kemarin sudah ditangani oleh pihak provinsi, sudah janji dari Pak Gubernur untuk dibantu penanganan. Namun masih ada terkendala terkait dengan dokumen ya, dokumen itu karena isunya antrian di sana, ribuan yang harus dilayani oleh KBRI. Nah, tentunya masyarakat Palembang Sumsel ketika mau bekerja ke luar negeri, tawaran itu sebaiknya memang bertanya ke pemerintah, bisa ke Disnaker kota atau ke BP3MI Sulawesi Selatan, karena memang kewenangan untuk membuka negara untuk bekerja adalah kementerian kita. Setelah dibuka negara itu ada skema penempatan yang harus dilalui.
tidak boleh lewat dari skema itu. Maka dia akan jatuhnya non struktural. Jadi kalau ada umpamanya iming-iming, ya, misalnya gaji sekian dengan jabatan itu tidak mudah percaya, jangan percaya. Percayalah sama pemerintah, ya. Artinya yang tahu prosesnya, yang tahu informasi awalnya. Karena itu ada sumber yang asli. Tapi umpamanya informasi dapat dari medsos, dari jejaring. Nah, juga antisipasi juga. Jadi pola perekrutan yang Kamboja Myanmar ini ada memang ditawarkan dia mau bekerja operator itu. Ada yang memang korban TPPO, maksudnya dia diimingin kerja tempat kota negara lain, jabatan lain, tapi dibelokkan ke Kamboja. Karena ada orang sebagian sudah tahu sebetulnya bahwa di Kamboja itu yang itu mengerikan. Tapi kan ditawarin kerjanya misalnya di negara lain, jadi diterima. Keduanya hati-hati juga, misalnya ada yang membiayain, ya, terus bikin paspornya gampang. Artinya kalau saya kasih clue bahwa ketika mau bekerja ke luar negeri itu dikatakan resmi itu harus memiliki EKPMI, kartu pekerja migran Indonesia elektronik. Demikian, Pak. Terima kasih. Baiklah, tadi Tribuners itu tadi wawancara kita, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi, bisa menjadi pembelajaran informasi bagi masyarakat luas. Sekian, tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sumsel.